warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel Anak Desa. Nah, kali ini Anak Desa berada di salah satu penangkar salak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Provinsi Riau. Informasi yang Anak Desa dapat bahwasanya di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya ada satu saja tempat penangkaran, yakni di Tebing Tinggi Barat, penangkaran salak. Dan terkhususnya informasi yang Anak Desa dapat bahwasanya di Meranti saat ini yang produksi salak belum ada, sehingga ada berbagai masyarakat yang ingin coba membuat alternatif untuk produksi salak dengan pembibitan salak yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Anak Desa. Nah, kali ini Anak Desa tentunya tidak sendiri. Anak Desa akan coba berdiskusi atau menanya langsung kepada pemilik dari penangkar salak, karena kita akan coba menanya secara singkat ya dari budidaya dan sebagainya. Dan terus ikuti Anak Desa sampai selesai, and let's go. Nah, sekarang tentunya Desa ya, kita sudah berada langsung tentunya sama pemilik penangkar salak, yang tentunya kita akan coba berdiskusi atau menanyakan dan informasi yang Anak Desa dapatkan bahwasanya di Kabupaten Kepulauan Meranti inilah salah satu yang ada penangkar salak di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tentunya kalau saya bilang dalam pembisnis sangat berani ya mengambil risiko. Apakah seperti apa tantangannya, kita akan coba berdiskusi, karena di Meranti hanya ada satu-satunya dan bahkan untuk budidaya salaknya sendiri masih sangat minim. Nah, tentunya kita saat ini langsung sama pemilik dari penangkar salak, tentunya sama Pak Jupri, Pak ya. Nah, awal mula Pak, kita ingin mengetahui awal mula terinspirasi untuk buat penangkar salak seperti apa, karena kita tahu ini kondisi dari Meranti saat ini bahwasanya masyarakat Meranti sangat sedikit yang menanam salak, bahkan bisa katakan belum begitu banyak yang menanam salak karena mereka beranggapan salak ini tidak tumbuh di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tapi Bapak coba untuk membuat hal yang belum ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, tentunya seperti apa awal mulanya? Jadi gini, kenapa saya tertarik dengan budidaya salak? Karena selama ini petani-petani kita di Meranti ini mengeluh terhadap hama, monyet, lutung, dan babi. Kalau pengendalian hama berbentuk hama-hama koye atau belalang atau dan sebagainya masih bisa kita kendalikan dengan insektisida. Tetapi kan kalau babi, monyet, dan lutung sulit kita kendalikan. Nah, salak ini ternyata bisa terhindar dari hama-hama, babi, lutung, dan monyet. Kemudian salak ini, tanaman salak ini dia cocok di segala jenis tanah. Berarti termasuk di Meranti berarti Pak ya? Sangat cocok, iya. Jadi nggak pengaruh dia mau tanah liat, kilang manis, atau tanah gambut, atau apapun itu. Dia sangat layak. Nah, kenapa selama ini orang nggak yakin salak itu? Karena mereka menganggap tidak berbuah. Salak ini memang tidak bisa berbuah kalau tidak dikawinkan. Jadi harus dikawinkan, baru dia bisa menghasilkan buah. Nah, kebetulan kita ini adalah daerah pesisir yang dekat dengan negara-negara tetangga. Dari segi ekonomis pun sangat menjanjikan. Karena 1 hektar salak itu lumayan untuk menghidupi ekonomi keluarga, untuk peningkatan ekonomi keluarga itu sangat menjanjikan salak dibandingkan tanpa mengurangi peran serta tanaman-tanaman yang lain. Nah, jadi salah satu salak ini bisa tumpang sari dengan tanaman kelapa, kemudian pinang. Jadi tanpa mengurangi ciri khas Meranti itu sendiri. Gitu. Kalau kita lihat tentunya Pak kan ketika kita coba membudidayakan salak, pasti kan kita pasti bicara tentang di ekonominya, perbandingan. Kita coba contohkan nih salak dengan contoh di Meranti misalkan sagu, atau kita contohkan dengan sawit. Nah, perbandingannya itu yang mana lebih menjanjikan sehingga masyarakat bisa lebih tertarik. Mungkin yang dulu punya lahan kosong bisa mereka manfaatkan lahannya untuk seharusnya menanam kopi ataupun menanam
sagu, mereka bisa menanam tentunya dengan menanam salak. Karena kan perbandingan dari itunya. Betul. Jadi salak ini 1 hektar itu dengan jarak tanam 2 kali 2 meter itu 2.500 batang. Nah, kalau tanaman sawit itu kan 1 hektar itu sekitar lebih kurang 100 batang, nggak nyampe mungkin ya. Nah, 1 hektar salak itu setara nilai ekonomisnya sebanding dengan 28 hektar sawit. Oh, luar biasa Pak ya. Berarti 1 hektar salak sama dengan perbandingan 28 hektar sawit. sawit. Itu pun gagal panennya salak. Gagal panennya salak. Iya. Berarti kalau berasa lagi lebih dari 28 hektar. Iya. Jadi Pak, kalau pastinya kan banyak masyarakat Meranti nih belum mengetahui cara mungkin bagi masyarakat ketika ingin memilih bibit atau ingin membeli bibit mungkin bisa kembali. Tetapi kan masyarakat juga tidak tahu nih cara budidayanya apakah seperti apa, apakah harus ada perawatan seperti apa. Minimal kan dengan saya anak desa coba memberi sedikit informasi sehingga khusus untuk masyarakat Meranti, tentunya bagi petani Meranti mungkin mereka kita memberi sharing informasi tentang cara budidaya salak itu seperti apa dari awal tanam sampai dengan menghasilkan. Justru budidaya salak ini hemat biaya operasional, kemudian biaya pupuk, semuanya itu lebih hemat. Jadi kalau kita nanam salak dengan kondisi yang seperti gini, tanam, jadi tidak membutuhkan perawatan khusus. Yang jelas dia yang kita kalau udah umur ini kan baru umur 6 bulan. Ini baru 6 bulan berarti nih Pak ya? 6 bulan. Ini 6 bulan dah dari biji ya, dari biji 6 bulan dah segini. Nanti ketika ditanam itu yang perlu perawatannya adalah penyiangan dahan-dahan yang sudah kering. Oh, dahan yang sudah kering berarti Pak baru lakukan penyiangan sehingga tidak mengganggu. Iya. Karena kalau di ruas-ruas ini daun pelepah-pelepahnya yang kering kalau nggak dibuang itu akan menghambat produksi buah. 1, yang kedua akan melebarkan batang. Nah, kemudian yang ketiga umur tanaman menjadi pendek. Tanaman jadi pendek, maka harus perlu penyiangan juga bagi Pak ya. Iya, jadi dengan penyiangan itu anak-anak setiap ada anakan yang di pohon, yang di batang itu kita buang. Tujuannya supaya peningkatan produksinya semakin besar. Kemudian umur tanaman juga semakin baik. Jadi salak ini usia ekonomisnya panjang. Bisa mencapai 40 tahun. Bisa mencapai 40 tahun berarti 40 Pak ya. tahun ya nilai produksinya. Kalau masuk dari panen itu Pak, kita dari awal tanam ini kan kita pindahkan ke lahan langsung. Nah, pindah lahan langsung sampai menghasilkan ataupun menghasilkan yang pertama itu berapa tahun usianya Pak? 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Berarti sangat tidak begitu lama Pak ya usianya. Iya. 3,5 tahun udah berbuah deh. Rata-rata nih Pak, kalau per hektar kita bicara misalnya menghasilkan salak ini bisa hasilnya berapa ton? Perkiraan rata-rata. Kalau 1 hektar anggaplah 1.000 pohon aja yang berbuah dari 2.500 batang per hektar, anggap yang berbuah 1.000 batang saja. 1 batang anggaplah satu tandan saja dengan rata-rata 5 kilo, berarti kan 50 ton per hektar per bulan. Kalau harga pasar sekarang? Harga pasar kalau di Meranti, kalau di Jawa murah ya. Kalau salak Pondoh Madu, ini salak Pondoh Madu. Salak Pondoh Madu ini harga buahnya di Selat Panjang mencapai Rp25.000 per kilogram. Kalau kita tolak saja harga Rp10.000 per kilogram kali 5 ton, berarti 50 juta per bulan. Per bulan Pak ya? Itu minimal ya. Itu minimalnya Pak ya. Dan tentunya Pak, ini kan pembibitan ini karena ya informasi yang anak desa dapatkan kan bibit ini rata-rata orang kan mulai cangkok susu ya. Iya, cangkok susu. Nah, kalau di sini di Meranti sendiri itu Bapak apakah menggunakan cangkok susu atau seperti apa? Karena kalau kita bicara cangkok susu di sini pun indukan dari salaknya tidak ada kan? Betul. Berarti kita pertanyaan besar nih dari mana bibitnya atau seperti apa? Itu ya. Kebetulan kita tidak menggunakan cangkok susu karena kita pohon indukan kita masih bekerja sama dengan kebun saya salah satu yang ada di Aceh, satu lagi yang di Jogja. Jadi kita ngambil bijinya, kebetulan ada sedikit pengetahuan, saya bisa membedakan mana jantan dan betina dari biji sekali. Dari biji salak. Ya, jadi nanti kita sortir. Nah, ini betina semuanya. Nah, jadi kita sortir mana jantan dan mana betina. Nah, jadi kalau menggunakan biji itu lebih kokoh untuk ditahan gambut. Nah, kalau untuk cangkok susu saya kurang kalau untuk cangkok susu di lahan gambut
pengalaman kami itu kurang daya tahan tumbuhnya kurang karena dia mudah apa namanya ya tumbang gitu. Nah, jadi umur ekonomisnya rendah dibandingkan biji. Tapi kalau di tanah liat nggak bagus. Justru bagus kalau yang cangkok susu. Iya, karena cangkok susu itu dan jamin dari indukannya betina, dipastikan anaknya betina. Ya. Tapi kan kalau kita bicara tentang cangkok susu Pak, tentunya kan kalau kita butuh 1000 batang bibit salak, pasti kita harus punya 1000 batang indukannya. Tapi kan kalau kita dari biji berarti lebih cepat ya. Berarti sebenarnya kalau kita lihat dari segi ekonomisnya, dari sebuah salak kita beli biji salaknya, berarti dari buahnya bisa kita hasilkan, berarti dari salak induk betina yang kita bibitkan, berarti yang jantan bisa kita bikin kopi berarti Pak. Betul sekali. Berarti sangat begitu, dari sebuah biji salak bisa 3 yang bisa kita gunakan berarti Pak ya. Dari bijinya bisa menjadi kopi. Kemudian dagingnya daripada terbuang bisa dijadikan dodol atau kerupuk. Berarti ini bisa jadi salah satu alternatif juga masukan pemasukan untuk UKM di Meranti berarti sirup Pak ya. Dodol pun bisa, jadi dagingnya itu bisa untuk jadikan olahan sirup, bisa jadi dodol, bisa menjadi kerupuk, dan bijinya yang terbuang bisa dialihkan dibuat menjadi kopi salak. Berarti ini sudah berumur 6 bulan Pak ya. 6 bulan. Jadi kalau bisa umur bibit salak itu yang bisa kita pindahkan ke lahan langsung itu perkiraan umur salak 1 tahun. 1 tahun Pak ya. Berarti 1 tahun. Ya, dengan diameter dengan tinggi kira-kira minimal 40 cm itu minimal. Kalau bisa yang lebih tinggi lah. Jadi dia lebih kokoh di situ. Terus bagaimana nih Pak? Tentunya kan kalau saya lihat dari peluang ini sangat bagus ya untuk pertamanya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Meranti, terutamanya karena kita lihat dari biji salak ini tentunya bisa dari bijinya bisa kita menghasilkan dari untuk benih, terus bisa untuk kopi, dan dari buahnya juga bisa untuk bikin dodol dan sirup sebagainya. Nah kalau seperti ini Pak, sudah ada tentunya kan udah pernah komunikasi dengan pemerintah setempat seperti apa, tanggapan seperti apa, karena kalau kita lihat ini sangat bagus ya, bagus untuk masyarakat Meranti, khususnya petani-petani kita, karena kan tentunya harus ada sinergi antara penangkar salak dengan pemerintah nih, baik dari daerah maupun pusat ataupun provinsi. Seperti apa seperti ini Pak, udah ada komunikasinya? Alhamdulillah sejauh ini dengan Bupati kita yang baru, Haji Adil. Pak Adil ya. Alhamdulillah beliau mensupport 100%. Berarti Bupati kita sangat mensupport 100% tentang budidaya salak. Bahkan beliau pengen di Meranti bisa menjadi ikon baru selain kita sagu, kelapa, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini menjadi salah satu ikon sebagai penopang ekonomi Meranti dengan sistem tumpang sari. Ya. Berarti juga bisa menyerap tenaga kerja nih Pak. Betul. Jadi kalau kita bandingkan nih dengan misalkan dari 1 hektar itu bisa menyerap tenaga kerja berapa orang minimal? Kalau 1 hektar itu rata-rata menyerap tenaga kerja untuk tadi menyiangi, kemudian mengawinkan bunga dan semuanya itu 1 hektar minimal 4 orang. Kalau 1 hektar 4 orang, berarti kalau kita ada 1000 hektar berarti sangat besar Pak ya. Betul sekali. Berarti bisa tentunya mengurangi pengangguran dan untuk masyarakat Meranti, bisa adalah membuka lapangan pekerjaan berarti Pak ya. Nah, itulah sahabat Anak Desa dimanapun berada, sekilas ya Anak Desa telah berdiskusi sedikit memberi informasi kepada sahabat-sahabat Anak Desa dimanapun berada tentang budidaya salak. Nah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di tepatnya di Kecamatan Lebunya Barat. Apakah nih penangkar salaknya khususnya di Provinsi Riau Pak? Apakah hanya ada di Meranti saja atau ada juga di kabupaten-kabupaten lain seperti Kampar, Roil, Siak, Bengkalis dan sebagainya? Sejauh ini memang udah ada yang di Siak, tetapi mereka belum menjadi penangkar. Nah, kebetulan untuk penangkar salak ini di Meranti pertama dan satu-satunya seprovinsi Riau. Berarti penangkar salak di Provinsi Riau hanya ada di Kabupaten Meranti berarti Pak ya? Betul sekali. Berarti ini juga berarti bisa menjadi pacuan juga ya untuk Provinsi Riau, dan untuk bisa juga pusat untuk melihat ini ya, karena ini salah satu khusus untuk di Riau hal yang baru ya, baru yang sebagai penangkar salak. Biasanya kan salak ini biasa penangkar itu kan di Pulau Jawa kebanyakannya, betul. Dan untuk budidaya salaknya pun di Riau, khususnya di Riau itu sangat minim ya. Mungkin ini bisa jadi peluang baru untuk masyarakat untuk coba membudidayakan salak
Dan tentunya bagi sahabat anak desa dimanapun berada, khususnya di luar Kabupaten Pulau Meranti, ketika ingin membeli bibit salak juga bisa langsung ke Meranti Agro Lestari. Di Meranti Agro Lestari, tentunya dengan Pak Jupri sendiri langsung. Betul. Kebetulan jadi untuk kaum muda, kaum milenial yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga kawan-kawan petani milenial, ini salah satu alternatif. Kenapa? Khusus untuk di Meranti, peluang pasar sangat luas, terbuka sangat luas. Karena pasar kita bisa ekspor ke Malaysia, ke Singapura gitu loh. Jadi saya sangat yakin dan percaya bahwa budidaya salak salah satu alternatif yang menjanjikan untuk peningkatan ekonomi petani kita. Ya, saya juga tadi seperti kita sama-sama tahu sepertinya dodol nanas sudah kita jumpa ya. Mungkin bisa kita buat dodol salak ya dengan skala awalnya mungkin bisa UKM, tapi lama-lama bisa juga mendiri skala besar. Nah, tentunya ayo kawan-kawan kita coba melihat peluang budidaya salak, tentunya dengan hasil dan tentunya dengan apa yang bisa kita garap dari sebuah salak, namun memiliki ekonomi yang sangat fantasi untuk kita. Kita langsung dari nama pekerja dari Meranti Agro Lestari ya, yang tentunya kita akan coba menanya. Di sini ada contoh umur dari tanaman salak. Dan kita akan coba mengetahui lebih langsung sama Bang Rino sebagai yang lebih mengetahui umur dari salak yang telah dilampirkan di sini. Mungkin Bang Rino bisa langsung menjelaskan umur berapa dan umur berapa. Baiklah, terima kasih. Mungkin barangkali ada beberapa item ataupun tahapan-tahapan dari penanaman bibit salak ini. Jadi mulai dari penanaman dari awal biji ya bertambah, terus dan dari hasil penanaman itu hasilnya ya seperti ini. Nah, ini umur seminggu. Berarti ini umur seminggu ya, umur seminggu, dan bertahap lagi berkelanjutan ini umur 2 minggu dengan mengeluarkan daun ya, dan berlanjut lagi ke umur yang sekitar 3 minggu. Nah, berlanjut lagi yang sudah mengeluarkan 2 daun. Nah, ini umur berapa? Umur sekitar 3 mingguan. Dan dengan hasil itu tentu berkelanjutan lagi dengan umur yang sudah 2 bulan. Ini umur yang 2 bulan berarti Bang. Tapi ini umur yang belum bisa kita pindahkan ke lahan langsung belum, karena estimasi dari penanaman itu untuk bisa dipindahkan ke lahannya itu minimal paling enggak tingginya itu 40 cm. 40 cm. Ada nggak Bang kita contoh yang 40 cm yang di sini yang bisa contoh yang 40 cm yang bisa dipindahkan? Bisa, untuk kita contohkan kita langsung ke lapangan saja. Nah, mungkin barangkali bisa kita contohkan untuk yang sudah siap tanam, yang sudah berumur dan mencapai ketinggian sekitar 40 cm ya. Seperti ini udah siap tanam nanti Bang ya? Ya, udah siap tanam. Baik, sebagai desa ini tadi siklus dari ini ya, pertumbuhan dari budidaya salak tadi ya, dari umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan umur yang sudah kita siap ditanam di lahan langsung. Nah, seperti itulah gambarannya yang bisa desa paparkan di Agro Lestari, Meranti Agro Lestari. Dan stand kita sampai jumpa di kemudian hari.